Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita dapat datang beribadah bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik buat hari yang baru yang Tuhan izinkan kami masih dapat lewati saat ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati kami dimanapun kami berada saat ini. Kami yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Kami yang siap untuk bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Kau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala sebab Engkau baik dan teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Dan oleh sebab itu kami masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan,
sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sebab Engkau saja yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik. Kami akan terus memuji-Mu, kami akan terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Yesus yang kami andalkan di dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menanti
umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya bahwa kami Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari dengan mengangkat tanganmu katakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya, dan ku ingin lebih dekat dengan Engkau, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari emas, perak, dan permata tiada artinya, bahwa kami lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Senang sekali pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam Alkitab kita Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita agar senantiasa kita harus bersukacita di dalam Tuhan, bahkan diulang 2 kali. Bapak Ibu Saudara, mengapa harus diulang 2 kali oleh Rasul Paulus? Jawabannya simpel, karena manusia sering lupa. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita untuk
kita tetap bersukacita, dan bersukacita hanya kita dapatkan ketika kita ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sukacita harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kalau saudara adalah orang percaya, maka saudara harus memiliki sukacita, dan tentunya sukacita itu hanya didapatkan di dalam Tuhan. Sukacita itu sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena hidup di dalam sukacita berarti adalah suatu kondisi yang harus kita raih Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjadikan sukacita itu adalah gaya hidup kita sehari-hari, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan buruk maupun dalam keadaan baik, kita harus tetap bersukacita. Oleh karena mengapa saudara? Oleh karena saudara di dalam Tuhan kita akan dimampukan bersukacita sekalipun keadaan memburuk, sekalipun keadaan semakin sulit, tetapi sukacita yang dari Tuhan itu akan melimpah di dalam hati setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, apakah bedanya sukacita di dalam Tuhan dan sukacita yang dunia berikan? Sukacita Bapak Ibu Saudara yang dunia berikan atau sukacita yang datangnya dari dunia adalah sukacita yang sementara, ya, tetapi sukacita yang dari Tuhan adalah sukacita yang bersifat kekal. Bapak Ibu Saudara, sukacita kita saudara bukan didasari dari harta yang kita miliki, dari jabatan yang saat ini kita Bapak Ibu Saudara miliki, bukan dari kemewahan yang melimpah dalam hidup kita. Karena kalau kita bersukacita hanya karena kondisi-kondisi yang bersifat materi, kita pasti kecewa. Karena ketika uang kita habis, sukacita kita hilang. Ketika jabatan kita hilang, maka sukacita kita juga akan lenyap. Bapak Ibu Saudara, sukacita adalah merupakan hal yang sangat penting. Mengapa? Oleh karena sukacita itu dapat membangun karakter yang kuat dan yang tangguh. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjadi orang percaya yang kuat dan tangguh di masa pandemi ini, maka kita harus hidup di dalam sukacita Tuhan. Karena sukacita itu membangun karakter yang kuat dan karakter yang tangguh. Sukacita juga adalah satu pola hidup sehat. Karena Alkitab berkata di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang mempunyai hati yang gembira pasti sukacita. Bapak Ibu Saudara, orang yang punya sukacita pasti sehat tubuhnya. Ya, seperti Alkitab tadi berkata bahwa sukacita, hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Orang yang bersukacita pasti mempunyai semangat hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tebarkanlah senyum saudara setiap hari. Ya, tebarkanlah sukacita Bapak Ibu Saudara kepada semua orang. Ya, setiap hari, ya, di mana kita setiap hari berjumpa dengan banyak orang, maka suasana akan menjadi tentram dan nyaman ketika kita menebarkan senyum, ketika kita, ya Bapak Ibu Saudara, transferkan sukacita kepada lingkungan kita. Karena senyum dapat membangkitkan semangat yang terpuruk. Hari-hari ini banyak orang yang sedang terpuruk. Hari-hari ini banyak orang yang sedang bersedih, banyak orang yang stres dan depresi. Tetapi kalau kita menebarkan senyum kepada mereka, maka senyum kita, senyum yang datangnya dari Tuhan, akan membangkitkan kembali semangat yang terpuruk. Kebalikannya, orang yang tidak mempunyai sukacita akan
akan kehilangan semangat. Orang yang tidak memiliki sukacita akan mudah terserang penyakit. Orang yang tidak bersukacita atau yang sulit bersukacita, tidak memiliki pengharapan ya di dalam hidupnya dan membusukkan tulangnya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-11, firman Allah berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini adalah doa dari Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya bahwa sukacita yang Tuhan Yesus berikan akan memenuhi hidup kita, akan memenuhi hati kita, akan memenuhi hari-hari yang kita lalui. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seperti Tuhan Yesus berkata bahwa sukacita Tuhan Yesus akan memenuhi hati kita setiap hari, setiap saat. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita selalu hidup penuh dengan sukacita? Bagaimana caranya supaya hati kita melimpah, meluap sukacita yang dari Tuhan? Yang pertama, caranya untuk dapat penuh hati kita dengan sukacita adalah ingatlah akan masa lalu yang baik. Mari kita buka di dalam Mazmur 143. Mazmur 143 ayat yang kelima. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Bapak Ibu Saudara, untuk dapat hati kita penuh sukacita di dalam Tuhan, caranya yang pertama adalah mengingat masa lalu yang baik, mengingat masa lalu yang menyenangkan. Kalau semua kita belajar merenungkan yang baik dari masa lalu kita, maka kita akan selalu penuh dengan sukacita. Ada banyak orang yang selalu mengingat masa lalunya yang buruk. Ada begitu banyak orang yang hidup bahkan di masa kini dengan masa lalunya yang kelam, yang kelabu. Bapak Ibu Saudara, itulah mengapa hari-hari mereka penuh dengan duka cita, karena mereka selalu mengingat yang buruk, mereka selalu mengingat yang jelek, mereka selalu mengingat hal-hal yang mengecewakan di masa lalu. Mengingat dan merenungkan kembali kebaikan Tuhan akan menolong kita mengatasi pikiran dan perasaan yang buruk yang membuat kita kehilangan sukacita. Oleh karena itu di kidung-kidung kesukaan ya, lagu-lagu yang lama dikatakan salah satunya, ingatlah berkat-Mu satu-satu, ingatlah berkat Tuhan satu-satu, atau hitunglah berkat Tuhan satu-satu, niscaya kamu akan percaya. Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu ya, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, bagaimana Tuhan mengampuni kita, bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, bagaimana Tuhan mengangkat kita dari kegagalan. Maka kalau hati kita selalu mengingat hal-hal yang baik yang telah dikerjakan Tuhan di masa lalu, maka sekalipun hari ini sulit, sekalipun hari ini terasa berat, tetapi oleh karena kita selalu mengingat Tuhan di masa lalu yang telah menolong kita adalah Tuhan yang sama pada masa kini, yang pasti juga akan menolong kita di masa-masa yang berat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar mengingat semua kebaikan Tuhan, dan juga
tentunya mengingat kebaikan orang-orang yang pernah menolong kita, ya, itu pasti juga akan mendatangkan berkat dan sukacita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebaliknya, bila kita Saudara mengingat hanya hal-hal yang buruk yang menimpa kita, itu pasti akan membuat kita menjadi sakit hati, kita menjadi kecewa, kita menjadi sedih, bahkan kita menjadi kehilangan sukacita yang seharusnya kita raih, yang disediakan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, pikirkanlah hal-hal yang baik setiap hari. Pikirkanlah perbuatan-perbuatan yang baik di masa yang lalu yang pernah dilakukan atau yang pernah diberikan orang lain. Kalau kita hanya mengingat yang jelek, yang buruk dari apa yang dilakukan orang-orang kepada kita di masa lalu, itu akan membuat hari ini kita akan ada di dalam sukacita yang sirna. Hari ini kita akan ada di dalam duka cita yang membuat hati kita merana. Oleh karena itu, cara yang pertama agar sukacita kita penuh adalah selalu memikirkan hal-hal yang Tuhan kerjakan di masa lalu yang baik, dan mengingat kebaikan-kebaikan orang yang diberikan kepada kita di masa lalu. Oleh karena itu, kita pasti akan mengalami sukacita di masa kini dan di masa depan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana untuk hidup di dalam sukacita, bagaimana sukacita menjadi penuh di dalam kita. Yang kedua adalah dengan tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di tengah-tengah masalah. Mari kita buka di dalam Yesaya 61. Yesaya 61 Bapak Ibu, ayat yang ketiga. Untuk mengaruniakan kepadamu perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran. Tahu Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk dapat sukacita kita menjadi penuh, yang kedua caranya adalah dengan tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Sekalipun kita tetap masih di dalam masalah, tetapi itu tidak membuat kita menjadi kendor untuk memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang terjadi kepada Rasul Paulus dan Silas ketika mereka dipenjara di kota Filipi, di dalam keadaan terbelenggu tangan dan kaki mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menangis menjerit, mereka tidak berkeluh kesah di dalam penjara, mereka tidak menyalahkan si A, si B, si C dan menyalahkan Tuhan. Tetapi yang mereka lakukan ketika mereka di penjara dalam keadaan terbelenggu tangan dan kaki mereka, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara? Mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian kepada Tuhan di dalam penjara. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin Paulus dan Silas yang ada di dalam penjara dalam keadaan terbelenggu tangan dan kakinya tetap bisa bersukacita? Karena mereka tetap menyembah Tuhan, karena mereka tetap memuji Tuhan di dalam penjara, bukan di dalam kebebasan. Di dalam penjara mereka memuji Tuhan. Itulah mengapa Paulus dia tetap bersukacita dalam keadaan di penjara sekalipun. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan kita memuji Tuhan, dengan kita menyembah Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita Allah yang melimpah. Sekalipun kita masih ada di dalam suasana duka, sekalipun kita masih ada dalam suasana kesukaran, kesulitan yang sedang melanda hidup kita, tetapi ketika kita tetap memuji dan menyembah Tuhan, maka sukacita Allah melimpah-limpah di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita tetap menyembah Tuhan, mari kita tetap memuji Tuhan. Ketika bangsa Israel mereka sedang menghadapi tembok Yeriko yang tidak mungkin mereka dapat tembus, tentu mereka sedih, mungkin mereka juga ada rasa kecewa. Sudah mau hampir beberapa langkah mereka sampai di tanah perjanjian, tapi ada tembok besar yang tidak dapat mereka taklukkan. Tetapi ketika mereka diminta Tuhan mengelilingi tembok itu, dan di hari yang terakhir Tuhan meminta mereka bersorak-sorai
memuji Tuhan, maka tembok itu runtuh. Sekalipun ada tembok yang besar, tetapi mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang menyebabkan sukacita mereka penuh. Itulah yang menyebabkan Rasul Paulus dan Silas sekalipun di dalam penjara, di dalam kesesakan, sukacita mereka tetap penuh. Oleh karena itu, di tengah COVID-19 ini, mari kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu ada di rumah-rumah beribadah secara online, mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Aliran-aliran sungai sukacita akan mengalir di dalam hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita menyembah Tuhan, ayo kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya akan ada aliran-aliran air kehidupan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya. Haleluya, haleluya. Cara yang ketiga Bapak Ibu Saudara untuk sukacita kita penuh adalah dengan meminta pertolongan kepada Tuhan. Ini adalah cara yang ketiga Bapak Ibu Saudara supaya sukacita kita selalu penuh, yaitu dengan meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-7. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku, jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Bapak Ibu Saudara, seringkali masalah membuat sukacita kita sirna. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kegagalan membuat kita hidup di dalam kesesakan dan duka cita. Seringkali Bapak Ibu Saudara, ketakutan membunuh semua kegembiraan di dalam hidup kita. Tetapi dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, yang dilakukan oleh Raja Daud adalah meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber sukacita, karena Tuhan adalah sumber kekuatan, karena Tuhan adalah sumber pengharapan Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita susah, ketika kita gagal, ketika kita menemukan kesulitan, yang pertama yang harus kita cari adalah Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Itulah yang akan membuat kita tetap bersukacita. Itulah yang membuat hati kita tidak akan menjadi kering dan tandus. Kalau setiap kali kita mengalami problem dan beban yang berat, maka Bapak Ibu Saudara, engkau boleh mencari Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan ada pertolongan. Dan ketika Tuhan menolong kita, wow, ada sukacita yang besar yang akan mengalir di dalam hidup kita. Mengapa Raja Daud sekalipun menghadapi banyak sekali masalah, banyak sekali teror di dalam hidupnya, tetapi beliau tetap bersukacita karena beliau selalu mencari Tuhan, dan pertolongan dari Tuhanlah yang selalu dia utamakan. Bapak Ibu Saudara, manusia bisa menolong kita, tetapi berapa banyak manusia dapat menolong kita? 1 kali mungkin, 2 kali mungkin, 3 kali mungkin, tetapi pasti tidak akan berkali-kali. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita berkali-kali Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari setiap kali Bapak Ibu Saudara mendapatkan masalah yang berat di dalam hidupmu dan sukacitamu mulai sirna, carilah pertolongan kepada Tuhan, maka sukacitamu akan dipenuhkan kembali, karena tentu pertolongan akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Seperti Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus menyuruh agar kita datang dan
menghampiri Tuhan Yesus ketika kita berbeban berat, ketika kita ada di dalam keadaan yang sulit. Maka Bapak Ibu Saudara, mari responi undangan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita menghampiri Tuhan Yesus untuk mendapatkan pertolongan di dalam kesesakan. Maka tentu Tuhan akan melimpahkan di dalam hati kita kelegaan, sukacita, dan damai sejahtera yang melampaui akal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam kesesakan kita tidak akan kehilangan sukacita bila kita selalu menghampiri Tuhan dan meminta pertolongan kepadanya Bapak Ibu. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat adalah dengan tetap mengucap syukur. Ya Bapak Ibu Saudara, dengan mengucap syukur, ya Bapak Ibu Saudara, sekalipun keadaan masih sulit, sekalipun belum ada titik terang, kita tetap hidup di dalam pengharapan, kita hidup tetap di dalam keyakinan kepada Tuhan, sehingga sukacita kita tidak hilang, sehingga sukacita kita akan tetap melimpah di dalam hidup kita. Seperti dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Firman Allah berkata Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jadi ketika kita dalam segala keadaan dan dalam segala kondisi tetap mengucap syukur, itulah yang menyebabkan orang-orang percaya tetap dapat bersukacita dalam keadaan apapun. Itulah mengapa Rasul Paulus di dalam penjara, dia tetap dapat memuji menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, karena memang ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya melalui pujian kah, melalui doa kah, maka sukacita akan melimpah di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berdoa di masa pandemi ini, mari kita menghadapi masa-masa yang sulit dengan sukacita yang melimpah. Dan sukacita yang melimpah hanya kita peroleh ketika kita ada di dalam Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Yesus, mari kita tetap setia kepada Tuhan, mari kita tetap hidup di dalam pengharapan, karena pengharapan mendatangkan sukacita, dan sukacita yang datang dari Tuhan itu melimpah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara pada saat ini hatimu sudah kering, hatimu sudah tandus, engkau sudah kehilangan sukacita, engkau sudah kehilangan damai sejahtera, yang tertinggal di dalam hatimu hanya ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Biarlah pada saat ini Tuhan akan membebaskan Bapak Ibu Saudara dari semua ketakutan, dari semua kecemasan dan kekhawatiran, dan menggantikan di dalam hatimu dengan sukacita yang melimpah. Bapak Ibu Saudara boleh meletakkan tanganmu pada bagian dadamu. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, pada saat ini Engkau melihat setiap tangan dari anak-anakmu yang diletakkan pada dada mereka. Mereka sudah lama kehilangan sukacita, dan saat ini hidup mereka, hati mereka, pikiran mereka dipenuhi dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kecemasan. Tetapi pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan memerintahkan kepada kami untuk bersukacita, untuk bersukacita di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa, mari Tuhan Yesus bebaskan setiap anak-anak-Mu yang terikat oleh ketakutan, yang dikuasai oleh kecemasan dan kekhawatiran, yang membuat mereka kehilangan sukacita, kehilangan kegembiraan, kehilangan damai sejahtera. Tetapi pada saat ini hamba-Mu berdoa, Engkau melihat anak-anak-Mu dengan haus, dengan sungguh-sungguh mereka minta agar Tuhan mengalirkan sukacita dalam hati mereka. Biarlah sukacita sorga mengalir kepada umat-Mu ya Tuhan, memenuhi hati mereka, memenuhi pikiran mereka, memenuhi
rumah tangga mereka, memenuhi hidup mereka setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, Tuhan melimpahkan sukacita seperti sungai yang mengalir dan tidak menjadi kering di dalam kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, sikap saling mengampuni dan memaafkan adalah nilai kekeluargaan yang harus dibangun dalam gereja kita. Bersama saya Angelika Pinky, kita akan menyaksikan info CWS sepanjang minggu ini. Ibadah New Normal GSJA CWS Gatsu diadakan 2 gelombang. Gelombang pertama pukul 7 WIB, gelombang kedua pukul 9.15 WIB. Mengingat terbatasnya kursi yang disediakan gereja, maka sangat penting bagi jemaat untuk mengisi formulir via Google Form kehadiran jemaat dalam ibadah New Normal. Mengapa harus mengisi form? Yang pertama, karena ibadah masih dilakukan 2 gelombang saja. Kedua, kursi yang disediakan terbatas. Ketiga, untuk mematuhi protokol kesehatan. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Berita sukacita, telah lahir baby Nasya Karlisa, putri kedua dari keluarga Bapak Rahmat dan Ibu Astuni Raja Guguk pada hari Jumat, 13 November 2020. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Persembahan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara non-tunai dengan cara mentransfer via bank melalui Bank BCA, Danamon, dan CIMB Niaga. Atau dengan cara men-scan kode QR yang ada di layar Anda pada saat ini melalui aplikasi BCA Mobile, Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, dan Timani. Demikianlah info CWS sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami rasakan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Yakub. Kiranya Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu dimateraikan dalam hidup kami, dan firman-Mu Tuhan menjadi terang bagi jalan kami, menjadi garam dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan menjadi hidup dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami Bapak Pendeta Daniel Yakub. Berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus,
berkati rumah tangganya, berkati istri dan anaknya Bapa. Dijauhkan dari segala sakit penyakit atau apapun ya Tuhan. Biar ada kuat, sehat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pilkada yang akan berlangsung bulan Desember. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, siapapun nanti yang terpilih Tuhan menjadi pemimpin, menjadi wali kota di kota Medan ya Bapa, itu adalah pilihan daripada Engkau Tuhan. Itu adalah orang yang terbaik yang Tuhan berikan buat memimpin kota Medan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau berkati Tuhan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Biarpun Bapa sekalipun ada virus corona, pandemi COVID-19 Tuhan, yang sampai saat ini Tuhan belum berlalu Tuhan dari bangsa kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu berlaku Tuhan untuk bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, untuk sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Walaupun hari ini Tuhan kami sudah mulai bergereja di gereja-Mu, dan ada juga yang Tuhan yang secara online ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus, biar Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, baik di gereja-Mu, bahkan di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan yang beracara, Tuhan yang bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami pun sekalipun tergeletak ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu mengokohkan kami, firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berikan juga kesehatan buat para medis, mereka adalah garda terdepan ya Tuhan. Kau berikan kekuatan buat mereka Tuhan, buat para medis Tuhan, buat keluarga mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus, biar mereka menjalankan aktivitas mereka Tuhan seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap doa-doa kami Tuhan Engkau jawab tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan tiba saatnya bagi kita untuk menerima doa berkat. Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Kami